Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Sausan Hani Fadilah, NIM 19035112. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yerima Desi, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kependidikan. Baik, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengembangan Modul Hidrolisis Garam dengan pendekatan STEM untuk kelas 11 SMA MA. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu yang pertama, pendidikan abad 21 yang menuntut siswa untuk memiliki dan menguasai kecakapan berpikir kritis dan pemecah masalah, kecakapan berkomunikasi, kreativitas inovasi, serta kolaborasi. Yang kedua, pembelajaran dengan pendekatan STEM sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad 21. Yang ketiga, modul merupakan seperangkat alat yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, modul dengan pendekatan STEM dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah dengan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Yang kelima, materi hidrolisis garam masih sering terjadi miskonsepsi bagi sebagian besar peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pendidikan abad 21 yang menuntut siswa untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua, miskonsepsi siswa pada materi hidrolisis garam. Yang ketiga, belum ada penelitian mengenai pengembangan modul hidrolisis garam dengan pendekatan STEM. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembelajaran yang dikembangkan merupakan pengembangan modul. Yang kedua, modul dibuat berbasis STEM. Yang ketiga, materi yang dikembangkan adalah hidrolisis garam. Yang keempat, modul yang dikembangkan mengacu pada standar BSNP. Yang kelima, modul akan dikaji oleh dosen dan guru kimia. Berikutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama, apakah modul hidrolisis garam berbasis STEM sudah memenuhi kelayakan yang sesuai dengan BSNP? Yang kedua, bagaimana validitas dan praktikalitas modul hidrolisis garam berbasis STEM? Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis modul hidrolisis garam memenuhi kelayakan yang sesuai dengan BSNP. Yang kedua, menganalisis validitas dan praktikalitas modul hidrolisis garam berbasis STEM. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi siswa, mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membuat siswa menjadi pemecah masalah, penemu, inovator, mampu mandiri, pemikir yang logis, melek teknologi, mampu menghubungkan budaya dan sejarahnya dengan pendidikan, dan mampu menghubungkan pendidikan STEM dengan dunia kerja. Bagi guru, dapat menjadi motivasi guru dalam mengembangkan modul dengan pendekatan STEM yang sesuai dengan kurikulum. Bagi sekolah, mendapatkan bahan ajar yang berguna dalam meningkatkan mutu belajar. Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan modul dan dapat menggunakan modul sebagai bahan ajar saat mengajar. Selanjutnya, kajian pustaka.
Kajian teori. Yang pertama modul, yang kedua pendekatan STEM, yang ketiga hidrolisis garam. Modul. Modul merupakan serangkaian pengalaman belajar yang disusun secara sistematis untuk membantu peserta didik dalam belajar. Pendekatan STEM. STEM merupakan suatu pendekatan dibentuk berdasarkan perpaduan beberapa disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang mengedepankan pengembangan kompetensi dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan reaksi anion dan kation pada suatu garam dengan air. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Fazlina Arisya yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, pada materi sifat koligatif larutan. Modul yang dikembangkan layak untuk diuji coba dengan skor rata-rata validasi yaitu 85,916% yang termasuk kriteria valid. Sedangkan respon guru terhadap modul mendapatkan presentasi 92,1% berada pada kriteria baik. Selanjutnya, penelitian relevan lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Aryani yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis STEM pada materi perubahan lingkungan untuk siswa SMA. Modul yang telah dikembangkan memperoleh kriteria keterbacaan tinggi dan sangat praktis untuk digunakan. Modul tersebut juga memperoleh kriteria valid digunakan dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berikut merupakan gambar atau bagan mengenai kerangka berpikir. Pada abad 21, kita sebagai orang yang terpelajar harus memiliki kecakapan dalam menghadapi pendidikan yang terus berkembang. Seseorang harus memiliki kecakapan seperti berpikir kritis, dapat menyelesaikan masalah, kreatif, inovatif, terampil dalam teknologi, serta dapat mengembangkan diri untuk kehidupan berkarir ke depannya. Namun, sangat sedikit sekali siswa yang memiliki kecakapan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia yang tergolong rendah. Penerapan pendekatan STEM dalam pembelajaran merupakan solusi alternatif yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Hal ini dikarenakan pendekatan STEM memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat memecahkan masalah, inovator, melek teknologi, dan dapat mempersiapkan siswa untuk bersaing dan siap dalam bidang yang ditekuninya. Modul merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Modul dapat membantu siswa dalam memahami materi. Sejauh ini, modul dengan pendekatan STEM sudah menjadi alternatif yang baik sebagai sumber belajar. Namun, belum ada penelitian yang membuat modul hidrolisis garam dengan menggunakan pendekatan STEM. Oleh karena itu, modul disusun sedemikian rupa dengan menggunakan materi hidrolisis garam dan pendekatan STEM agar dapat menjadi alternatif siswa dalam menghadapi perkembangan pendidikan pada abad 21 ini. Modul berbasis STEM memuat unsur sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dengan adanya modul berbasis STEM, diharapkan siswa dapat memiliki kecakapan yang sesuai dengan perkembangan dunia abad 21. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan modul berbasis STEM pada materi hidrolisis garam kelas 11 SMA atau MA dengan menggunakan model PLOM. Model PLOM ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan 1, penelitian pendahuluan, tahapan 2, pembentukan prototipe, dan tahapan 3, penilaian.
Penelitian pengembangan dengan model PLOM dipilih dikarenakan sangat cocok untuk mengembangkan suatu media pembelajaran dan juga dapat dengan mudah memahami setiap tahapan-tahapannya. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah modul memiliki kelayakan sesuai dengan BSNP dan bagaimana validitas dan praktikalitas dari modul tersebut yang sesuai dengan karakteristik STEM. Penelitian ini akan dilaksanakan di program studi pendidikan kimia FMIPA UNP. Prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D yang menghasilkan suatu produk yang dapat diuji keefektifan dari produk tersebut. Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan yaitu terdapat pada bagian berikut. Pada tahap penelitian pendahuluan yang memiliki 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa dan guru dengan melakukan studi literatur. Studi literatur yang dilakukan yaitu materi hidrolisis garam, pendekatan STEM, dan penggunaan modul dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, analisis kurikulum, di mana langkah awal yang dilakukan adalah menurunkan kompetensi dasar atau KD menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi hidrolisis garam. Yang ketiga, studi literatur, yaitu mengumpulkan berbagai sumber referensi yang dapat diambil dari buku, jurnal, maupun sumber lainnya. Yang keempat, pengembangan kerangka konseptual, yaitu identifikasi konsep yang berkaitan dengan materi hidrolisis garam yang akan dipelajari siswa. Tahap kedua yang dilakukan yaitu pembentukan prototipe. Pembentukan prototipe bertujuan untuk merancang produk sekaligus mengevaluasi sehingga produk yang berupa modul dapat direvisi. Pembentukan prototipe memiliki 4 tahapan, antara lain, pertama prototipe 1, yaitu modul hidrolisis garam dengan pendekatan STEM yang telah dirancang, akan dilakukan evaluasi oleh diri sendiri dengan menggunakan lembar checklist. Evaluasi dilakukan dengan melihat kekurangan yang ada pada modul, seperti desain, penulisan kata, maupun karakteristik lainnya. Setelah modul direvisi dan diperoleh prototipe 2, yaitu modul yang sudah direvisi, kemudian dievaluasi oleh ahli yang merupakan 3 dosen kimia dan 2 orang guru kimia yang berpengalaman dalam membuat modul dan bahan ajar. Evaluasi dilakukan dengan memberikan angket validitas. Lalu dilakukan lagi evaluasi satu-satu dengan memberikan lembar wawancara kepada 3 orang siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Prototipe 2 bertujuan untuk memperoleh validasi atas modul yang telah dikembangkan. Hasil evaluasi yang diterima akan menjadi referensi untuk dilakukan revisi kembali dan diperoleh prototipe 3. Prototipe 3 yaitu modul diuji praktikalitasnya dengan menggunakan angket praktikalitas oleh kelompok kecil yang beranggotakan 6 orang siswa SMA kelas 11 dengan kemampuan belajar yang berbeda. Hasil prototipe 3 dilakukan revisi sehingga memperoleh prototipe 4. Pada tahap penilaian, modul akan dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ditujukan kepada guru dan siswa dengan menggunakan angket praktikalitas. Tahap akhir yaitu dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing sehingga memperoleh produk akhir, yaitu modul hidrolisis garam yang telah final. Desain uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Yaitu yang pertama, analisis kebutuhan dan kurikulum serta studi literatur dan pengembangan kerangka konseptual. Yang kedua, membuat rancangan awal modul hidrolisis garam berbasis STEM. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk menguji kelayakan isi, penyajian, kebahasan, kegrafikan,
serta kelayakan yang sesuai dengan pendekatan STEM berdasarkan BSNP dengan cara validasi oleh penulis, ahli, yaitu dosen jurusan kimia, FMIPA UNP, serta guru kimia SMA. Yang keempat, melakukan uji lapangan oleh pengguna modul dan guru kimia dengan menggunakan angket praktikalitas. Kemudian, subjek uji coba, yaitu dosen jurusan kimia FMIPA UNP serta guru kimia SMA sebagai validator ahli materi dan siswa SMA. Yang ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang sesuai dengan model PLOM, dan instrumen yang digunakan yaitu angket validitas dan praktikalitas. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis validitas dan analisis praktikalitas. Data yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan Kappa-Cohen dengan rumus sebagai berikut. Sekian presentasi saya, Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun dari PowerPoint yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.